berawal jadi kernet dulu, karena jadi memang yang dicari itu pengalaman dulu teman-teman. Memang dulu saya gajinya itu nggak seberapa teman-teman, nggak seberapa jadi seorang kernet, cuman 40.000. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel YouTube Jaudah TV. Oke teman-teman, di video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya ya, yang kemarin saya upload. Nyampe mana kemarin ya? Nyampe ke tentang masalah kernet ya. Jadi menjadi seorang kernet itu memang berat, dan terus tujuannya itu memang kalau yang benar-benar ingin menjadi seorang supir, itu berawal jadi kernet dulu, karena kalau menurut saya ya itu sangat bagus banget. Soalnya kan di zaman sekarang juga kalau pengen belajar mobil, kalau nggak sekolah kita nggak bisa, tanpa terkecuali kita ngikutin pekerjaan jadi seorang kernet. Bener apa Rahman? Ya. Iya, soalnya kan begitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang masih muda, ya yang tidak punya pekerjaan atau tidak punya pengalaman, bisa dicoba bergaul dengan seperti kita supir ya. Siapa tahu nanti dapat ilmunya. Jadi memang yang dicari itu pengalaman dulu teman-teman. Jadi dulu juga waktu saya jadi kernet ya kayak gitu. Memang dulu saya gajinya itu nggak seberapa teman-teman, nggak seberapa jadi seorang kernet, cuman 40.000 satu rate, dibayar 40.000. Lalu pada akhirnya setelah saya kerja 1 tahun dinaikin gajinya 5.000 jadi 45.000, dan saya pikir gaji segitu tidak cukup ya. Untuk makan saja sehari kita terkadang menghabiskan uang bisa sampai 60.000 atau 70.000, kisaran begitu untuk makan dan ngerokoknya. Sedangkan saya itu gajinya 45.000, tidak cukup. Kala itu memang saya masih belum banyak tanggungan, tapi ya kayak gitu teman-teman. Kita ambil dari segi positifnya saja. Kita berpikir lama-lama, berpikir, lalu pada akhirnya saya punya inisiatif untuk belajar nyetir. Itu pun dulu saya nekat ya. Nah, untuk masalah resiko, untuk resiko kita ya memang tanggung sendiri ya, karena kita kan ya namanya pengen bisa, kita harus ya berjuang, istilah katanya seperti itu teman-teman. Dan waktu itu saya belajar
sedikit demi sedikit. Waktu itu saya pernah belajar parkir dulu. Jadi memang sebelum kita terjun ke jalan raya, kita memang sudah belajar parkir dulu. Mundur, yang paling penting mundur. Istilah katanya kalau udah di jalan raya itu gampang, tinggal lurus saja, maju. Tinggal kita ngatur transmisinya. Jadi yang paling penting itu parkir, teman-teman. Kalau kita parkir udah lulus, bisa nggak nabrak, diibaratkan kita itu sudah 50% bisa. Karena memang belajar mobil itu yang paling menantang itu adalah ketika kita parkir, entah itu di tempat sempit atau di tempat lega. Nah, teman-teman, di depan ada itu temen mogok. Jadi kala itu saya parkir keluar jam 4 subuh. Kan waktu itu saya berangkat kerjanya itu jam 4 subuh ya, teman-teman. Kita parkir nih di salah satu sebuah lokasi yang memang lokasinya itu memang sempit dan bukan itu alasnya berupa tanah, nggak ada aspal, istilahnya kayak di tempat parkiran gitu, di di garasi gitu ya, teman-teman. Nah, pas kita mau ngeluarin ceritanya nih, kita mau ngeluarin mobil dari parkiran tersebut, kalau kita maju mundur ya, belajar parkir itu mobil yang saya kendarai itu pater, teman-teman. Jadi ban depannya itu pater, terus kita nggak bisa mundur lagi, terus kita cari bantuan sama teman-teman. Teman-teman kita masih tidur, nggak ada yang bangun. Lalu saya akalin sendiri tuh, kita pinjam cangkul, terus tanah yang yang berlubang itu, yang banyak pater itu, kita gali, terus kita kasih hamparan. Nah, itu juga salah satu untuk skill ya, teman-teman. Kalau kita mengalami trouble atau pater kayak gitu, bisa dicoba. Nah, udah gitu lama-kelamaan kita mengerti dan kita memahami bagaimana caranya untuk menjadi seorang pengemudi yang baik. Kala itu kita belum punya SIM, memang saya akuin belum punya SIM. Nah, setelah saya lancar, nah, muncullah pikiran saya untuk membuat SIM. Lalu kita buat SIM dari SIM A bertahap. Setelah 6 bulan, kalau nggak salah dulu 6 bulan, saya B1 naikin SIM-nya jadi B1. Nah, setelah 1 tahun kemudian saya naikin lagi B1 umum. Lalu pada akhirnya sampai sekarang saya masih menjadi profesi seorang pengemudi. Seperti itu, teman-teman. Jadi
kita itu harus sadar diri bahwa kita itu memang bukan orang yang berpendidikan atau punya ijazah yang tinggi. Tidak perlulah teman-teman, tidak perlu punya ijazah yang tinggi kalau ingin menjadi pengemudi dari supir. Cukup PC aja, kita ikut-ikut supir-supir aja teman-teman. Nanti lama-lama kita juga dibelajarin sama supir-supirnya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman, sharing dan berbagi pengalaman untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai pekerjaan yang enak, tetaplah bersyukur teman-teman, jangan pernah sombong, karena kesombongan itu tidak akan membuat kehidupan ini menjadi menjadi nyaman. Bilangnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang diucapkan oleh saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal dan 3 medal dari Jauh dan Tinggi.